jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, kita sedang membahas tema 7 surat Al-Quran sebagai penyelamat dan pelapang rezeki. Masya Allah. Masya Allah. Tadi Tes, sudah aku mau tes dibahas. Sonic. Apa? Yang udah dibahas surah apa saja? Surat Al-Waqiah. Untuk apa? Untuk rezeki. Ya. Al-Baqarah. Apa itu? Untuk apa tadi? Musir gangguan. Musir gangguan. Nomor 3. Surat Kahfi. Untuk apa? Untuk apa? Malam Jumat. Itu Jumat. Iya, malam Jumat. Jumat. Surat Yasin aku tahu. Yasin. Banyak keutamaannya. Iya, banyak aja ya. Surat Al-Mulk. Al-Mulk. Untuk penerang. Penerang apa? Di alam kubur. Masya Allah. Masya Allah. Masih ada 2 lagi jamaah. Masih ada 2 lagi. Kepo ya? Pengen tahu ya? Kasih tahu gak ya Ustaz? Kasih tahu gak ya? Kasih tahu Kasih atuh. tahu ya. Tapi setelah yang satu ini deh ada parodi lucu nih. Anak-anak yang bertengkar tentang dosa. Kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Lo berhijab. Emangnya kenapa kalau aku suka tobat? Aduh ya ampun, lo itu nggak cocok pakai jilbab. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Berdosa? Gue nggak berdosa. Kamu jangan solimi. Kamu jangan solimi. Jangan solimi. Solimi. Soleha. Nih, wah lucu. Ini, tapi ini cuma parodi ya jamaah ya. Ini cuma parodi. Ini menggambarkan mungkin kehidupan sehari-hari kayak gini. Tapi anak kecil yang ngomong tuh kayaknya lucu gitu ya. Solimi itu apaan artinya? Ini bingung dari tadi. Dia salah sebut, dia bilang yang soleha. Kamu jangan zolimi aku atau gimana sih gak tahu. Aduh namanya juga anak-anak. Ya udahlah ya. Tapi memang ya hal-hal kayak gini jangan ditiru lah. Tapi ini bisa menjadi pelajaran nih kita bahas pagi hari ini jamaah nih. Ngomong-ngomong soal dosa kan kadang itu yang akhirnya bisa jadi menghambat rezeki kita. Menciptakan banyak masalah. Pasti jamaah juga pengen tahu kan. Surat apa nih yang akhirnya bisa membuat dosa kita diampuni. Bahkan kelak kita akan dibuatkan surga. Masya Allah kita tanya sama Ustadz Bani Hasim. Silahkan Ustadz Bani. Masya Allah. Mohon izin Habib. Tafadhol, Ustaz. tafadhol. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Masya Allah hari ini kita membahas surat-surat yang begitu luar biasa ketika kita baca, fahami dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah di antara surat yang kita baca itu bisa menggugurkan dosa dan kesalahan kita yaitu adalah surat Ad-Dukhan. Sudah hafal belum suratnya tuh? Jangan-jangan tahu aja belum tuh ya? Aku baru tahu. Ya udah dicek aja Al-Qurannya. Iya. Ini mumpung lagi pada ngumpul, pada Ad-Dukhan. pegang Al-Quran, cek langsung. Cek di surat langsung. Al-Qurannya, Masya Allah. Surat Ad-Dukhan. Para ahli tafsir ketika menjelaskan surat Ad-Dukhan ini meriwayatkan beberapa hadis. Di antaranya hadis yang menjelaskan tentang bahwa ketika kita baca surat Ad-Dukhan, Allah subhanahu wa ta'ala sediakan para bidadari di surga. Waduh Masya Allah. Ini riwayat dari Ad-Darimi. Juga ada riwayat yang menjelaskan kalau kita baca surat Ad-Dukhan ini Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Nah, ini diantaranya di riwayat As-Sa'labi. Dan juga ada riwayat yang menjelaskan bahwa ketika kita baca surat Ad-Dukhan, fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Kalau kita baca di malam hari surat Ad-Dukhan ini 70.000 malaikat subhanallah mendoakan kita memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mas Soni kalau didoain Habib, Ustadz, mohon maaf kita ini banyak salah banyak dosa belum tentu dikabulkan. Tapi kalau malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak punya dosa, gak punya salah. Maka doanya, permohonan ampunnya insya Allah dikabulkan. Dikabulkan, amin. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, baca surat apa? Surat Ad-Dukhan. Ini riwayatnya Imam At-Tirmidzi. Juga ada riwayat dari At-Tabrani. Itu banallahu lahu baitan fil jannah. Allah sediakan rumah di surga. Masya Allah. Tapi jamaah yang rahmati Allah. Kalau kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Hadis-hadis ini semuanya dhaif. Tapi untuk fadailul a'mal, menyemangati kita dalam beramal, boleh kata para ulama diamalkan. Begitu Habib ya? Naam. Mohon izin Habib. Ya. Jadi boleh diamalkan. Tapi saya mohon maaf nih, hadirin yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, ingin mengingatkan diri saya secara pribadi dan juga jamaah sekalian, kebanyakan kita secara umum ketika kita membaca Al-Quran itu motifnya minimal ada 4. Yang pertama motif dunia. Ada sebagian orang itu nggak pernah baca Quran kecuali hanya untuk motif dunia. Dia nggak pernah baca Quran. Kata guru kita tadi, Al-Fatihah aja nggak benar. Ya. Tapi begitu ada masalah, dicari surat apa nih, baru dibaca. Jadi bacanya kalau ada urusan dunia doang. Kalau butuh dunia baru dia baca tuh. Wah. Tapi itu mendingan, lebih baik daripada dia punya masalah datangnya ke dukun. Datangnya ke orang yang nggak benar. Baca Quran itu udah alhamdulillah. Tapi kalau bisa jangan cuma itu. Ada motif yang kedua, apa itu? Dapat pahala.
Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau cuma sekedar ingin mencari pahala, sebaiknya tingkatkan motifnya. Kenapa? Karena namanya pahala hari kiamat bisa dikasih-kasih ke orang. Ketika dia banyak mengumpulkan pahala dari baca Quran, dari ibadah, sholat dan lain sebagainya. Tapi dia pernah menzalimi orang. Dia pernah mengambil yang bukan haknya. Dia pernah menyakiti hati seseorang. Itu pahala kebaikan yang dia kumpulkan tadi dikasih itu ke orang-orang lain. Itu yang kata Rasulullah jadi orang yang bangkrut. Maka ada level yang berikutnya nih. Dia baca Quran niatnya untuk mendapatkan ilmu. Dia baca Al-Quran dia dapat ilmu. Dia tahu tentang hukum ini. Dia mengerti tentang itu. Dia mengerti tentang bagaimana sih Al-Quran berbicara tentang antariksa. Bagaimana sih Al-Quran berbicara tentang fenomena alam. Dia dapatkan ilmu. Tapi bukan hanya sampai di situ. Nih niat, tujuan dan motivasi kita baca Al-Quran yang paling tinggi adalah untuk mendapatkan hidayah. Karena Al-Quran diturunkan, memang Al-Quran bisa memudahkan rizki. Bisa memudahkan segala urusan kita. Tapi bukan hanya untuk itu. Yang terpenting Al-Quran diturunkan adalah hudan lil muttaqin. Untuk menjadi hidayah. Apa maksudnya? Kita baca Quran, lalu kita fahami. Setelah baca Quran, saya udah gak mau lagi deh bohong. Setelah kita baca Al-Quran, saya gak mau lagi deh nipu. Setelah kita baca Quran, saya gak mau lagi zalim sama orang. Itu yang paling penting. Jadi kita baca Al-Quran untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu akan Allah kasih, pahala akan Allah siapkan, dan keuntungan-keuntungan dunia semuanya akan Allah berikan. Yang sudah disampaikan guru-guru kita dimudahkan insya Allah. Tapi yang terpenting yuk sama-sama kita baca Al-Quran dalam rangka ingin mendapatkan hidayah. Maka kita berharap setiap kali kita baca Quran, lisan kita ini jadi malu ketika berbicara yang tidak baik. Ketika kita baca Quran, malu kita, sikap kita ketika kita menzalimi orang lain. Kita tidak berbakti sama orang tua, malu kita. Karena Al-Quran yang merubah sikap dan tutur kata kita. Itulah Al-Quran yang memberikan hidayah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Bani. Mungkin awalnya kita baca Quran supaya dapat rezeki, dapat pahala. Semoga dengan kita baca terus akhirnya beneran dapat hidayah itu Masya semua ya. Allah. Tapi Iya, ada satu Apa, hal. Habib? Tadi pas Ustadz Bani bilang, Iya. insya Allah dikasih bidadari. Iya. Ada yang amin. Anda nggak tahu nih. Yang Iya, mana nih? aku ngeliat. Adanya yang paling amin gitu. semangat. Kan Anda nggak tahu nih, amin. nggak tahu kanan, nggak tahu Harus kiri nih. amin, Iya. Bi. Anda nggak tahu nih, Anda nggak Dan tahu. ketika aminnya paling kencang, kita semua nengok. Set, gitu. Amin ya Allah. Langsung set, nengok semua. ke Ya Ustadz Syam. Allah, tapi jangan gitu juga, jangan sampai bilang oh karena dia berharap di surga mungkin gak mau di dunia, nggak gitu. Jangan. Jadi ada orang yang patah semangat. Udah baca Ad-Duhan aja deh, ya kan? Biar dapat bidadari. Jadi seperti Ustadz Syam bilang, udah Nggak boleh, akhirnya patah harus semangat. ikhtiar, harus Akhirnya ikhtiar. pikir di akhirat. Tapi itu Ya, bukan kan? karena mentok di dunia kan Bib ya? Jangan, gue belum mentok, jangan dong. Ustadz Syam itu pilihannya banyak, cuma sibuk memilih yang mana yang terbaik. Allah Masya Rabbi. Allah. Ya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Surat ketujuh nih. Apakah surat ketujuh yang dapat menjadi penyelamat dan pelapang rezeki kita? Yuk kita dengarkan penjelasannya dari guru kita Habib Utsman bin Yahya. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Surat yang ketujuh ini adalah surat yang luar biasa. Bisa merangkum daripada 7 yang tadi. 6 yang tadi plus 1 jadi 7. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa orang yang baca Quran surat ini, Ar-Rahman, adalah mereka yang diingat oleh Allah. Allah ingat kepada manusia tersebut. Karena apa? Ar-Rahman. Manusia yang ketika memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ingat kepada hambanya tersebut. Siapa orang yang mendekat kepada Allah, Allah pun lebih mendekat lagi kepada manusia tersebut. Ar-Rahman dapat membantu kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman. Berharap kepada Allah, ya Arab, berikanlah Rahmanmu ya Allah. Berikanlah ya Arab Ar-Rahmanmu, pengasihmu ya Allah, cintamu, kasih sayangmu ya Allah, sehingga kami menjadi manusia yang dicintai, disayangi olehmu dan diperhatikan olehmu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mengingat bahwasanya manusia ini adalah pelupa. Manusia itu suka pelupa. Sehingga apa? Surat Ar-Rahman ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Rabb, nikmat manamu lagi ya Allah. Nikmatmu mana lagi ya Allah yang kami bisa dustakan ya Allah. Yang kami lupakan. Engkau udah kasih kami nikmat banyak ya Allah. Hamba bisa berjalan hari ini ya Allah. Hamba bisa sholat ibadah kepadamu hari ini ya Allah. Hamba bisa melihat ya Allah. Engkau berikan kami rezeki ya Allah. Nanti akan ada kehidupan setelah kehidupan ini ya Allah. Yakni ke alam kematian, alam akhirat, alam perhitungan. Yang dimana kami gak mendustakan nikmatmu ya Allah. Apalagi beruntung kalau kami semua yang ada di sini dan juga penonton di rumah masuk ke dalam surgamu ya Allah.
Amin ya Rabbal Alamin. Berharap agar surgamu ya Allah. Karena kami hamba yang takut akan siksamu. Tidak kuat dengan siksamu ya Allah. Tapi hamba yang gak rajin-rajin ibadahnya ya Allah. Tapi kami mau masuk surga. Gimana caranya? Gimana Habib? Gimana caranya? Taubat minta ampunan agar diberikan hidayah. Petunjuk olehmu sehingga kami menjadi hamba yang selalu diberikan hidayah olehmu dan ditolong olehmu ya Allah. Ya Rabb, dengan berkahnya surat Ar-Rahman ini berharap diridhoi oleh Allah. Atas nikmatnya Allah berikan kepada kami. Barang siapa orang yang membaca surat Ar-Rahman, Allah akan menyayangi kelemahannya dan Allah meridhoi nikmatnya. Allah sayangin, oh ini kekurangannya ini nih. Allah kasih hidayah biar Allah kuatkan. Oh ini sholat malamnya gak pernah. Ya Allah dengan dibaca Ar-Rahman insya Allah besok dia bisa sholat malam. Amin. Ya Allah ini manusia puasanya masih gak benar. Matanya masih main kanan kiri, ngelihat handphone, ngelihat ini, ngelihat bukan yang harus dilihat. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya manusia ini jauh daripada Allah. Dia baca Ar-Rahman berharap matanya dijaga, hatinya dijaga, pikirannya dijaga. Insya Allah. Dengan baca Quran ini Allah jaga dirinya. Dan siapa orang yang membacakan surat Ar-Rahman, dia tidak tinggal setiap malamnya atau setiap mau tahajudnya, maka insya Allah dia meninggal seperti mati dalam keadaan syahid. Barang siapa orang yang membaca Ar-Rahman dan ketika dia membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian jika dia mengucapkan dengan ucapan ya Rabb, tidak ada satu nikmatmu daripadamu ya Allah yang aku dustakan. Semua nikmat aku terima ya Allah. Maka jika dia baca pada malam tersebut, insya Allah kalau misalkan dia besok mati, insya Allah dia mati dalam keadaan syahid. Amin, ya Ketika Allah. siang dia meninggal, maka insya Allah siang hari itu dia meninggal dalam keadaan syahid. Dan berharap kepada Allah. Ya Allah, kami baca Al-Quran ini, iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Kami baca Quran ya Allah. Kami berharap kepadamu ya Allah, agar engkau berikan Al-Quran ini penolong kami besok. Al-Quran ini sebagaimana Ustaz tadi bilang, akan menjadikan petunjuk bagi kami di alam dunia dan di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kami diselamatkan olehmu ya Allah dengan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Tapi fabi ayyi alai rabbika umatukadziban itu yang paling aku hafal sih. Itu doang. Itu ya doang. Part itunya. Tapi itu Masya Allah. Iya. Mengetahui bahwasanya nikmat yang Allah Ta'ala berikan luar biasa. Masya Ya Allah, Allah. jangan lupakan kami. Nikmatmu banyak. Rezekinya, kesehatannya. Dapat istri yang solehah. Amin, Masya ya Allah, amin. Dapat anak-anak yang soleha. Masya Allah, kalau gitu yuk kita amalkan jamaah yang ada di rumah. Surat tadi yang sudah disebutkan dan diajarkan sama guru-guru kita yang ada di sini. Udah ada 7 nih ya. Terus tadi kan Ustadz Syam juga bilang semuanya panjang-panjang suratnya. Al-Baqarah, Al-Kahfi semua, Al-Waqiah. Emang ada yang pendek yang akhirnya bisa mencakup itu semua Ustadz? Ya Allah, namanya hidayah itu kan kita nggak pernah tahu dia Iya. datang dari surah yang panjang atau surah yang pendek gitu. Dan kadang kan orang pengennya yang pendek-pendek yang cepat aja gitu Ya Ustadz. Allah, Aku sih udah kayaknya. motifnya motif dunia ya Ustadz ya. Maunya Carinya yang pendek lagi. Aduh. Subhanallah. Ya Allah, Baik, mohon penjelasannya, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz. Tapi guruku Habib Utsman, Ustadz Bani, Mas Soni dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Pernah dengar nggak kalau surah favorit ini, saya mau tebak. Surah ini surah favoritnya Sony kalau lagi sholat. Kok tahu? Al-Ikhlas. Gak apa-apa lah, yang penting ikhlas sholatnya karena Allah. Kayaknya setiap sholat itu deh. jangan- Kenapa baca surah Ikhlas? Oh biar saya sholatnya ikhlas Ustaz. Biar karena Allah sholatnya. Pernah dengar nggak kalau surah Al-Ikhlas itu adalah sepertiga daripada Al-Quran? Sepertiga daripada Al-Quran. Kenapa sepertiga daripada Al-Quran? Satu kali membacanya itu adalah sepertiga, berarti 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Tapi tetap beda keutamaan dengan membaca 30 juz dengan hanya membaca 3 kali surah Al-Ikhlas. Walaupun keutamaannya itu adalah sepertiga daripada Al-Quran. Satu kali surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu surah Al-Ikhlas itu kandungannya adalah makna ketauhidan. Allah itu esa, Allah tidak diperanakkan, Allah tidak beranak, tidak ada yang sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang pelajaran akidah atau tauhid. Itu hanya satu pelajaran, tapi ada yang lebih lengkap daripada surah Al-Ikhlas. Mau lagi? Apa? Nah ini favorit juga. Apa? Surah Al-Fatihah. Bukan lagi favorit tapi menjadi rukun salat. Wajib ya. Kalau Al-Ikhlas itu sepertiga, maka Al-Fatihah itu mencakup seluruh isi Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu adalah 1, akidah, 2, ibadah, 3, sirah. Jadi akidah, ibadah, sirah itu semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Ikhlas hanya mengandung akidah. Tapi surah Al-Fatihah ada akidahnya, ada ibadahnya, ada sirahnya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terlepas daripada perbedaan pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama atau Alhamdulillahirrabbilalamin ayat pertama, kita ikut mayoritas. Kalau di Indonesia bacanya Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Sampai ayat 4 Maliki Yaumiddin itu berbicara tentang akidah. Bagaimana kita harus berjalan atas nama Allah, kita bekerja atas nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, kita bekerja dengan nama Allah, kita mendidik anak, dengan nama Allah kita melakukan sesuatu, belajar, sekolah, kuliah, itu dengan nama Allah. Berarti akidah. Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak ada yang berhak kupuji. Aku tidak berhak untuk dipuji, hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, akidah semua. Maliki Yaumiddin, percaya hari kiamat, Allah yang menguasai hari pembalasan. Berarti ini pelajaran tentang akidah. Lalu ibadahnya mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalau kata guru kami lebih pantas untuk mengatakan di sini mengabdi dibandingkan menyembah. Karena kalau menyembah itu butuh sesembahan. Sedangkan Allah itu tidak butuh sesembahan. Kita mengabdi, kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Berarti tentang ibadah. Lalu mana sirahnya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentang sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menorehkan di dalam surah Al-Fatihah tentang jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat. Siapa itu? Para nabi, orang-orang beriman terdahulu. Lalu bukan jalan orang-orang yang sesat, apalagi orang-orang yang dimurkai. Siapa itu? Ada Fir'aun, ada Namrud, ada raja-raja yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang kafir yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fatihah itu mencakup semuanya. Ada akidah, ada ibadah dan juga ada sirah di dalamnya. Makanya surat itu wajib untuk sholat ya Ustaz ya. Subhanallah. Menjadi rukun. Menjadi rukun. Tidak sah sholatnya orang kalau tidak ada Fatihah. Al-Fatihah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kali ini kita akan masuk ke segmen Ruqyah Syariah Mandiri online. Dan Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan jamaah yang sudah mengirimkan permasalahan dan bersedia untuk melakukan praktek Ruqyah di Islam itu indah. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Silakan Ibu mau, Ibu ceritain dulu Ibu ada masalah apa atau kira-kira kenapa nih Ibu kok jadi milih untuk melakukan ikhtiar Ruqyah Mandiri online ini Bu, silakan. Saya sedang hamil 7 bulan, mau menuju 8 bulan. Kemarin berapa hari saya nggak tahu itu gangguan sihir atau bukan, tapi tiba-tiba tidak bisa bicara sama sekali. Dan sepertinya pas mau bisa berbicara lagi itu perlahan-lahan seperti orang cadel. Apakah itu karena gangguan dari janinnya atau memang ada sihir yang mengganggu saya? Itu tiba-tiba nggak bisa bicara langsung jadi cadel gitu Bu? Iya, bisa bicara dulu sih selama 1 hari. Terus ya pas mau berbicara bisa tapi perlahan-perlahan gitu dibantu sama suami. Pakai lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Oh sebelumnya udah coba dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan ada efek sedikit setelah itu ya Bu ya? Iya. Oke baik Ibu, sebelum kita melakukan praktek ruqyahnya Bu, kita dengerin dulu nih Bu sedikit tausiah ya Bu ya dari Ustadz Bani. Mungkin ada solusi yang bisa disampaikan Ustadz Bani sama Ibu yang ada di rumah, silakan Ustadz Bani. Masya Allah, mohon izin guru kami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk ibu dan kita semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kata Ibnu Abbas, setan itu dia itu bersemayam dalam kolbu kita, tapi dia itu lemah. Maka kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Setan itu lemah sekali sebetulnya. Jadi kalau kita kuat, dia nggak bisa berpengaruh dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita lemah, dia jadi kuat. Gitu. Maka bagaimana kita menguatkan diri kita? Tadi diantaranya dengan banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik zikir diantaranya adalah membaca Al-Quran. Tadi sudah banyak surat-surat yang kita sampaikan. Mau yang panjang
Atau mau yang simpel atau yang pendek? Yang pendek. Kita kayaknya pendek-pendek aja. Ya pendek-pendek aja. Tadi Yang kan paling Ustaz Badi pendek juga tadi bilang surat Al-Baqarah yang untuk gangguan sihir juga ya Ustaz. dengan Ya? sihir ya. Tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Syams, yaitu surat Al-Fatihah. Ya, mohon tambahan sedikit ya Ustadz ya, mohon maaf, mohon izin. Jadi kata kata Imam Al-Qurtubi, Al-Quran itu rangkuman dari semua ajaran para nabi dan Rasul terdahulu, dirangkum dalam Al-Quran. Lalu Al-Quran terangkum dalam surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini terangkum dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, kata Ustaz Syam tadi, atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Kita mohon ditolong oleh Allah, dijauhkan dari gangguan sihir, gangguan syaitan, maka ibadahnya kencengin. Oh, Insya Allah ibadahnya dulu kencengin ya, Masya Allah. Dan Insya Allah nanti kalau ibadahnya udah kencengin, semua bisa terhindar dari itu Insya semua Allah, ya. insya Allah. Dan mungkin dengan ikhtiar juga nanti yang akan disampaikan oleh guru-guru kita melalui bacaan surat yang ada dalam Al-Quran juga, Insya Allah bisa menjadi solusi juga untuk Ibu ya. Kalau gitu Ibu sekarang siapkan dulu 1 gelas air ya Bu ya. Dan untuk jamaah yang ada di rumah juga boleh ikut praktek ruqyah mandiri online ini, juga disiapkan 1 gelas airnya. Insya Allah setelah jeda iklan yang berikut ini, kita akan langsung mulai praktek ruqyah mandiri online. Ibu siap ya Bu ya? Ya, Kalau gitu jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.